Puji Tuhan. Shalom. Kita akan memulaikan ibadah pada hari Rabu, ibadah tengah minggu, tanggal 5 Oktober tahun 2022. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan pada hari ini. Dalam segala keadaan apapun yang kita harus hadapi di hidup ini, mari kita mau tetap menyembah Tuhan, mau memuji Tuhan, karena Tuhan baik. Apapun yang Dia izinkan terjadi dalam kehidupan kita, semuanya pasti mendatangkan kebaikan. Kita angkat pujian yang berkata, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Haleluya, haleluya.
kebaikan-Mu yang Kau selalu tunjukkan kepada kami dalam segala keadaan. Itu sebabnya kami mau tetap memuji-muji Engkau dalam segala keadaan yang terjadi dalam kehidupan kami. Karena kami percaya kebaikan-Mu Tuhan tidak berkesudahan. Kau yang mengerjakan segala yang terbaik dalam kehidupan kami sebagai orang-orang percaya kepada-Mu. Sebabnya kami memuji Engkau, kami memuliakan Engkau dalam ibadah pada ibadah tengah minggu hari ini. Terima kasih Tuhan, suci kuduskan kami dengan kuasa darah-Mu. Jemaat yang mengikuti dari rumah juga Tuhan, oh mengikuti ibadah ini dari rumah, biar Kau lawat mereka dan berkati mereka. Biar mereka juga boleh mengalami kebaikan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan mereka. Dan kami semua dalam beribadah, kami boleh diberkati. Roh jiwa tubuh kami senantiasa dikuatkan di dalam Engkau. Kami mau habiskan ibadah kami. Terimalah pujian penyembahan kami. Segala gangguan, kuasa kegelapan kami tolak patahkan dalam nama Yesus. Kami percaya kebaikan Allah terus akan menjadi bagian dalam kami. Terpuji Engkau dalam nama Bapa, Anak, Laki-laki dan Roh Kudus. Kami buka ibadah ini. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Shalom, sekali lagi kita akan memuji Tuhan. Kita angkat hati dan berkata, Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setianya atas hidup kita. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Kesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tuhan adalah Tuhan yang baik. Dan selama-lamanya sampai selamanya kebaikannya akan disaksikan bagi kita. Haleluya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Allah Itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkan kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesus ku luar biasa. Oh Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkan kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan,
biasa. Amin. Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan adalah Tuhan yang baik, kawasan yang selama-lamanya kasih dan kebaikannya atas kita. Terpuji Tuhan. Angkat pujian yang berkata, ku tahu Bapa peliharaku, dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, dia baik, dia baik, yakin dia selalu sertaku, dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, baik, dia baik, ku yakin dia selalu sertaku, dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, dia baik bagiku. Ku tidak khawatir akan hidupku, tak sekalipun kau tinggalkanku. Kau menolongku sesuai janjimu. Sumber kehidupanku, Allahku yang sungguh ku percaya. Haleluya. Ku tidak khawatir akan hidupku, tak sekalipun kau tinggalkanku. Kau menopangku sesuai janjimu. Sumber kehidupanku, Allahku yang sungguh ku percaya. Kebaikan-kebaikanmu, kebaikan dan kebaikan Bapa, kebaikan-kebaikanmu, besar kebaikan dalam kehidupanku. Kebaikan-kebaikanmu, angkat pujian ini dan saya serahkan kepada hamba Tuhan yang lain. Haleluya. Kebaikan-kebaikanmu, kebaikan dan
Tuhan baik, sangat baik dalam kehidupan kami sampai saat ini. Kebaikan-Mu lah yang membuat kami kuat, Tuhan. Kami boleh menikmati kehidupan ini karena anugerah. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita buka kitab Mazmur pasal 23. Kita baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4 dulu. Ya, ayat 1 sampai yang ke-4. Mazmur pasal 23. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sebab sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Puji Tuhan. Tuhan berkati kita dalam pembacaan Mazmur ini. Satu pemazmur harus ungkapkan bagaimana Tuhan itu baik. Ya. Dalam ayat 1 sampai ayat ke-4 ini bercerita bagaimana pertolongan Tuhan. Bahkan sampai satu perikop ini. Ya. Dalam ayat 1 dan ayat 2 di sana ada satu ungkapan yang sangat luar biasa dari Daud. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Dengan kata lain, Tuhan adalah gembala yang baik. Bukannya sekedar lip service saja. Bukan, Tuhan baik. Tapi kebaikan Tuhan lihat pemazmur ini adalah kebaikan yang sudah dialami. Baik secara jasmani dan secara rohani. Dalam pengertian rohani secara jiwa dia. Ya. Secara jasmani Tuhan dia membaringkan aku di padang berumput liat. Hidup di padang berumput. Ya. Di padang berumput hijau dia membaringkan. Itu berbicara tentang kesuburan. Itu berbicara tentang kemakmuran. Itu berbicara tentang kebutuhan jasmani yang tidak kekurangan. Ya. Kebutuhan jasmani yang tidak kekurangan. Digambarkan sebagaimana domba, dia butuh rumput yang hijau. Ya. Bagi domba itu yang paling utama adalah rumput yang hijau. Ya. Sekarang ini ya, kalau kita lihat di daerah-daerah yang kita Indonesia hanya kenal 2 musim. Tapi ada di daerah-daerah tertentu yang ada 4 musim di sana. Ya. Pada waktu sudah mau persiapan masuk di musim dingin dan musim salju, maka segala tumbuh-tumbuhan itu mati. Maka peternak-peternak kalau kita lihat ya sekarang ini ya, dia kumpulkan rumput. Ya. Dan rumput yang dikumpulkan itu adalah rumput kering. Ya. Untuk apa? Untuk persiapkan makanan ternaknya pada waktu musim dingin dan musim salju, sehingga binatang yang diternak itu bisa bertahan hidup. Ya. Dan itu musim kering itu bakal di negara-negara yang mengenal 4 musim. Di Eropa dan Amerika sana. Mereka sudah siapkan. Dan rumputnya rumput kering. Ya. Untuk apa? Supaya bisa bertahan hidup. Ya. Rumput kering aja bisa bertahan hidup ternaknya. Apatah lagi rumput hijau. Dan Alkitab tulis, Tuhan memberkati kita. Dia sediakan kebutuhan jasmani kita. Ya. Bukan cuma sekedar kebutuhan jasmani. Jiwa juga disegarkan. Banyak orang dia punya segala-galanya secara materi. Tapi jiwanya kering. Jiwanya hampa. Sehingga kita lihat ada hal-hal di kenikmatan-kenikmatan dunia. Untuk apa? Karena mereka untuk segarkan jiwanya. Kenapa? Karena jiwa mereka kering. Sekalipun materi mereka bercukupan. Ya. Sehingga kita tahu hal-hal yang terjadi saat-saat ini ya, di mana ada hal-hal yang tindakan-tindakan kriminal ya terjadi. Kenapa? Karena jiwa mereka kering. Dan ironisnya itu juga terjadi kepada orang-orang yang mengaku orang Kristen. Ya. Materi punya, jabatan punya, kedudukan punya. Tapi kenapa dia bisa melakukan hal-hal itu? Apakah dia orang pikiran pendek? Tidak, dia orang pintar. Ya, kalau kita lihat pangkatnya, jabatannya kuat. Tapi kenapa? Bisa melakukan hal-hal yang bodoh. Karena apa? Karena jiwanya kering. Ya. Jiwanya kering. Tapi pemazmur di dalam Mazmur ini dia katakan, ya, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntut aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ya. Itu sebabnya kalau kita punya gembala yang agung, gembala yang baik, Tuhan itu dia memperhatikan kebutuhan jasmani kita
kebutuhan rohani kita. Dia memperhatikan. Itu sebabnya jadikan dia sebagai gembala yang agung. Ya. Sebagai gembala satu-satunya dalam kehidupan kita. Dia memperhatikan kita luar dan dalam. Kalau saudara bekerja dalam satu perusahaan, bos cuma memperhatikan kebutuhan jasmani saudara. Ya. Dan itu pun diberikan karena pekerjaan saudara, upah saudara yang dapatkan. Tapi kita tanpa kita bekerja, Tuhan beri kita berkat. Itu yang namanya anugerah. Ya. Kita dapat dari Tuhan bukan karena kita sudah melakukan hal-hal yang baik. Ya. Tapi Tuhan memberkati kita karena kita ini adalah biji matanya. Kita ini anaknya. Kita ini anaknya. Dan bukan cuma sekedar hal-hal jasmani saja. Sampai dengan hal-hal rohani saja. Ya. Dia menyegarkan jiwa kita. Ya. Dia menyegarkan. Dia menuntun kita di jalan yang benar. Ya. Injil Yohanes katakan, ya, firman Tuhan itu adalah kebenaran. Jalan yang benar ini berbicara tentang firman Tuhan. Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Ya. Dia menuntun kita, ya, untuk kita bisa dipenuhi kebutuhan jasmani kita, kebutuhan rohani kita. Jadikan Yesus sebagai firman Tuhan dalam kehidupan kita. Jadikannya sebagai, dan kalau kita sudah jadikan Yesus sebagai jaminan kehidupan kita, kita sudah jadikan Yesus sebagai firman yang hidup dalam kehidupan kita, kita masuk ayat yang keempat. Ya, ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Saya berapa kali baca ayat ini. Sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman. Ingat, kehidupan kita ada saatnya Tuhan izinkan kita ada dalam lembah kekelaman. Bukan dia untuk supaya kita, tapi dia izinkan untuk apa? Supaya betul-betul firman Tuhanlah yang menjadi andalan kehidupan kita. Di saat kita ada dalam lembah kekelaman, itu berbicara lembah kekelaman, itu berbicara tentang bagaimana kehidupan sepertinya kita nggak bisa ada jalan keluar lagi. Ya. Lembah kekelaman, ya. Lembah kesengsaraan, ya. Lembah penderitaan. Ya. Dia izinkan kita ada di situ untuk kita mengakui Tuhan itu dahsyat. Dan kalau kita ada di lembah kekelaman, bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Alkitab katakan Dia menuntun kita. Kenapa ayat ini ada? Supaya di saat kita ada dalam lembah kekelaman, kita ingat firman, oh terima kasih Tuhan. Ini semacam satu di firman Tuhan di dalam kehidupan kita, supaya kita kuat. Di saat kita ada dalam lembah kekelaman, kita ingat Tuhan, jaminan kehidupan kita. Kita ingat dia. Dan Alkitab tulis, gadanya, firman-Nya lah yang menuntun kita. Gada dan tongkat mulai yang menuntun kita. Untuk kita keluar dari lembah kekelaman, cuma satu, jadikan firman Tuhan. Jadikan Yesus sebagai firman Tuhan yang hidup dalam kehidupan kita, yang menjadi tuntunan kehidupan kita. Kita jangan cari orang pintar, kita jangan cari nasihat A, C, B, C, C. Cari firman Tuhan. Hanya Dialah yang bisa membuat kita keluar dari lembah kekelaman. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ingat, sekalipun Dia sudah memberkati kita dengan kebutuhan jasmani kita, sekalipun Dia sudah memberkati kita dengan kebutuhan rohani kita, ada saat-saatnya juga kita ada di lembah kekelaman. Untuk apa? Supaya kita tetap ingat akan Dia dalam kehidupan kita. Supaya kita tetap ingat, kita nggak sombong, kita nggak bangga dengan apa yang sudah kita terima. Ya. Lembah kekelaman ini merupakan supaya kita selalu ingat, ya, Tuhanlah yang membuat kita ada sebagai satu pengingat dalam kehidupan kita. Gadanya, tongkatnya lah yang akan menuntun kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita tetap kuat. Kita tetap kuat. Sekali lagi, jadikan Dia sebagai gembala yang agung dalam kehidupan kita. Ya. Sebab tanpa Yesus, ya, tanpa Dia kita jadikan gembala. Memang betul kita ini orang Kristen. Betul kita percaya pada Tuhan. Tapi cuma jangan cuma sekedar percaya. Jadikan Dia sebagai gembala dalam kehidupan kita, supaya kehidupan sekalipun kita ada dalam lembah kekelaman, Dia tetap menuntun kehidupan kita. Dia tetap menyegarkan jiwa kita, Dia bawa kita kepada rumput yang hijau. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita saat malam hari. Haleluya. Hari ini. Haleluya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku.
hati kita semua. Tuhan menyegarkan jiwa kita. Tuhan menuntun kehidupan kita kepada jalan yang benar. Dan jadikan dia sebagai gembala agung kita. Terima kasih atas firman-Mu. Kehidupan kami semakin dikuatkan. Kehidupan kami semakin dipulihkan. Karena Engkau-lah penuntun kehidupan kami. Kami menjadikan Engkau sebagai firman yang hidup dalam kehidupan kami. Berkati kami malam hari ini. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Tuhan menolong, berkati kami. Ampuni salah dosa kami Tuhan. Terpuji akan kebesaran Nama. Berkati kami semua Tuhan. Pada hari Setiap kami yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami lihat ibadah kami hari ini. Tuhan tolong dan Tuhan kuatkan. Karena Tuhanlah yang mempunyai kehidupan kami. Terpuji akan kebesaran Nama-Mu. Dan serahkan semua ke dalam tangan kasih Tuhan. Berkati jemaat GPD Batu Karang. Tuhan tolong, Tuhan berkati. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Karena dalam daulat Tuhanlah kehidupan kami semakin dikuatkan. Terpuji kebesaran Nama-Mu. Ampuni salah dosa kami. Berkati kami semua yang sudah ambil bagian dalam ibadah ini. Tuhan tolong, Tuhan memberkati. Saat ini kami akan akhiri ibadah ini. Tuhan berkati jemaat yang sakit Tuhan. Haleluya. Kami akan akhiri ibadah ini dengan penuh syukur. Kalau kami berpisah, berkat Tuhan menyertai kami semua. Sebab Esra itu, juga Tuhan, jamah dengan kuat kuasa Tuhan. haleluya Tuhan Yesus. tolong umat Sumampau Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus semua kami selamatkan kasih Tuhan. Oh, biar kami tetap tenang Tuhan dan tetap fokus lebih mengutamakan Engkau. Dalam nama Haleluya Yesus. Yesus. Dalam Haleluya. nama Karena itu kami akhiri ibadah ini. Terimalah berkat damai, sejahtera, sukacita dari Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan pertolongan Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami syukurkan semua. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.